Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Li Apin di sini, calon guru penggerak angkatan 5, bersama dengan PP Ibu Linita dan Fasil Ibu Henry Fredrika. Saya mengajar di SMP Negeri 65 Jakarta. Berikut saya akan menyampaikan visi impian guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, kita tentunya mempunyai impian atau mempunyai visi, dan visi ini harus kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai misi-misi kita selanjutnya. Apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendirinya. Jadi visi itu merupakan suatu tujuan lembaga atau merupakan pemikiran. Saat ini kita berada di guru penggerak, maka pemikiran guru penggerak ini seperti apa? Yang ada di benaknya dituangkannya untuk dijadikan tujuan masa depan. Visi sangat penting karena sikap serta tindakan seseorang dibimbing oleh visinya. Visi menjadi gambaran tentang apa dan bagaimana yang diinginkannya. Jadi visi itu sangat penting karena ini merupakan sikap dan tindakan seseorang dibimbing oleh visinya. Artinya ketika seseorang membuat visi, maka visi ini akan menuntun, membimbingnya untuk mencapai tujuan masa depannya. Visi ini menjadi gambaran tentang apa dan bagaimana yang diinginkan oleh penulisnya, oleh pendirinya. Visi saya sebagai seorang guru mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, terampil, kolaboratif, berbudi pekerti luhur, serta berprofil Pancasila. Inilah sedikit visi saya sebagai guru penggerak. Jadi ingin mewujudkan pendidikan atau menjadikan peserta didik itu yang religius. Mereka bisa mandiri, terampil, kolaboratif, dan juga mereka berbudi pekerti luhur, serta berprofil Pancasila. Imajinasi peserta didik masa depan. Jadi kita punya angan-angan, punya keinginan atau imajinasi tentang peserta didik di masa akan datang atau di masa depan. Yang pertama, saya mengingat peserta didik yang religius. Artinya yang religius, mereka selalu saat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, berusaha tampil apa yang diberikan keagamaan itu dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, berbuat sesuai dengan ajaran dan keagamaan mereka masing-masing. Terus yang kedua juga, mereka selain religius, mereka harus terampil. Artinya terampil apa? Mereka berusaha untuk mewujudkan dirinya menjadi orang yang bisa memberikan sesuatu. Terampil dalam berbagai hal, berbagai bidang yang diminati mereka, berbagai bakat yang mereka miliki, mereka bisa terampil di dalam bidangnya masing-masing. Terus peserta didik yang kreatif, artinya kreatif, mereka terus memberikan ide-ide, gagasan-gagasan baru untuk memberikan perubahan demi perubahan. Ini kreativitas mereka gali dan mereka sendiri kita bangun itu. Selanjutnya itu peserta didik yang mandiri, artinya mereka mampu belajar tanpa dibimbing, mereka sudah mempelajari dulu tentang ilmu pengetahuan. Jadi ketika mereka ke sekolah, mereka tinggal kita poles, gurunya memolesi apa yang mereka dapat. Dan mereka mampu belajar untuk sendiri, mencari tahu terlebih dahulu, baru mereka mengembangkannya selanjutnya dibimbing, dibantu oleh bapak ibu gurunya di sekolah. Kolaboratif. Jadi peserta didik juga kita harus mengajarkan mereka untuk berkolaboratif. Artinya mereka mampu bekerja sama dengan siapapun, tidak memandang dari apapun dan bagaimana intelijensinya mereka. Jadi mereka bisa bekerja bersama-sama, kolaboratif untuk membangun atau membentuk sebuah karya. Selanjutnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Tentu ini yang kita tanamkan karakternya mereka agar mereka berbudi pekerti luhur. Bagaimana cara mereka menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tuanya, menghargai bapak ibu gurunya yang telah membimbing mereka, memberikan mereka ilmu pengetahuan dan berbagai macam ilmu tentang karakter, disiplinan, dan lain sebagainya. Sekolah saya percaya bahwa tempat pengembangan potensi peserta didik, tempat untuk memperoleh pendidikan, tempat untuk menanam budi pekerti dan karakter. Jadi sekolah saya tentu memahami dan sangat percaya bahwa sekolah itu adalah sebuah tempat untuk pengembangan potensi peserta didik, tempat untuk memperoleh pendidikan, tempat untuk menanamkan budi pekerti dan karakter.
Jadi di sekolah lah para peserta didik, para murid, para siswa dididik. Yang dididik apa? Budi pekerti dan karakternya. Mereka dikembangkan apa yang dikembangkan? Potensinya atau bakat dan minat mereka. Karena di sekolah lah tempat untuk mendidik agar mereka menjadi orang-orang yang terampil, kreatif, kolaboratif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, untuk selalu bergotong royong, bekerja sama dengan siapapun, menerima pendapat dari siapapun, tidak bertentangan dengan perubahan, mereka menerima setiap perubahan. Sekolah saya mengutamakan pemenuhan peserta didik mulai dari fasilitator, pelayanan, dan pengajaran. Jadi sekolah saya ini lebih mengutamakan apa yang diutamakan, yaitu tentang pemenuhan peserta didik. Apa yang diutamakan, yaitu guru atau pendidik itu sebagai fasilitator. Yang kedua, sekolah adalah tempat pelayanan, melayani semua kebutuhan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yaitu sebagai tempat pengajaran, memberikan mereka ilmu pengetahuan, memberikan mereka penanaman karakter dan budi pekerti. Murid, saya sadar bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan, sehingga mereka harus belajar dengan giat untuk mencapai apa yang diimpikannya. Jadi peserta didik atau murid di sekolah saya paham, mereka tahu betul bahwa siapa mereka. Mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa untuk masa depannya. Untuk mencapai tujuan itu tentu mereka harus kita didik. Mereka harus belajar dengan tekun dan giat, berkolaborasi untuk mencapai impian-impian yang mereka inginkan. Guru di sekolah saya sadar betul bahwa tugas mereka menuntun segala kodrat yang dimiliki peserta didik sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Jadi para bapak ibu guru atau guru-guru di sekolah saya, mereka sadar betul apa sih tugas mereka. Tugas mereka yaitu menuntun. Siapa yang dituntun? Semua peserta didik tentu dengan sesuai dengan kodrat alam dan konsep damanya yang dimiliki peserta didik itu. Untuk apa? Agar mereka berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena semua peserta didik itu sudah mempunyai keunikan masing-masing dengan segala bakat dan potensi yang mereka miliki. Guru di sekolah saya paham bahwa guru adalah agen transformasi. Guru harus bersifat emong, dan momong. Peserta didik mempunyai keunikannya sendiri. Jadi guru-guru di sekolah saya itu mereka paham, mereka adalah agen transformasi. Kesimpulannya, sekolah adalah ladang tempat persemayannya benih-benih unggul. Benih-benih unggul itu adalah peserta didik dan guru adalah petani atau tukang kebun. Jadi sekolah itulah ladang atau tempat. Tempat apa? Tempat bersemayam atau persemaian. Apa yang disemai adalah benih-benih unggul. Siapa benih-benih unggul di situ? Benih-benih unggul di sini adalah para peserta didik. Karena mereka datang ke sekolah itu bukan hanya kertas kosong putih polos, tetapi mereka adalah kertas buram. Bagaimana kita mengarahkan mereka, bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita membimbing mereka agar mereka menjadi peserta didik yang kita idam-idamkan. Apalagi kesimpulannya, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, terampil, kreatif, inovatif, kolaboratif, berbudi pekerti luhur, serta berprofil Pancasila melalui kesejahteraan yang diperoleh dalam ekosistem sekolah. Jadi di sekolah kita itu kita olah ekosistemnya, sistem pembelajarannya, sistem pembelajaran yang menyenangkan, sistem pembelajaran yang mengadapt atau mengangkat tentang kearifan lokal. Kenapa? Ketika peserta didik itu sudah senang, sudah nyaman belajar, maka mereka pun akan merasa senang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Tetap semangat, terus berusaha, terus bergerak untuk menggerakkan, untuk membangun pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.